Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Aku Demokrat, insya Allah aku Anies. Aku hanya ingin sedikit menceritakan tentang sesuatu yang sedikit kupahami. Harap dimaklum, saya ini politik jalanan, saya aslinya anak jalanan dan hanya ingin coba mencari nasib saja di dunia politik, dan sedikit ingin mencari kewarasan dan mencari edukasi dari siapapun agar saya bisa lebih baik lagi berpikir dan bersikap tentang politik itu apa. Yang menurut saya politik adalah sarana untuk memberikan kebaikan kepada siapapun atas sikap dan perbuatan kita sebagai pelaku politik. Sahabatku Indonesia, saya cuma hanya ingin sedikit menyampaikan kepada bapak pendiri saya, yaitu Bapakku Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Republik Indonesia ke-6. Bapakku adalah tokoh bangsa, tokoh demokrasi, ya. Demokrat artinya adalah demokrasi. Bapak adalah orang yang betul-betul bagaimana menjalankan fungsi demokrasi itu dengan benar dan baik. Di zaman Bapak tidak ada diskriminasi, tidak ada pembatasan, tidak ada hal-hal yang sifatnya mengekang atau membuat masyarakat itu ketakutan. Sampai Bapak dianggap disamakan seperti kerbau, ya. Kita ingat dulu, saya cukup ingat karena saya kader dari 2003. Bapak pun gak marah, Bapak slow saja, ya. Di sini yang sangat saya prihatin tentang kondisi Pilpres tahun 2024 ini, Bapak. Saya nggak habis pikir, saya coba mengilustrasikan kembali tentang proses ketika Bapak akan berakhir menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6 di 2014 kemarin. Tentunya masih ada sisa kekuasaan Bapak untuk bisa saja mengintervensi, ya, segala bentuk lapisan instrumen negara ketika itu, mau itu penyelenggara, mau itu instansi vertikal ataupun TNI Polri. Tetapi kenyataannya karena Bapak memang betul-betul menjunjung demokrasi, itu tidak Bapak lakukan. Karena 2014 itu jelas kita mendukung Pak Prabowo dan yang mendampingi beliau adalah Pak Hatta Rajasa yang notabene adalah besan Bapak. Kenapa Bapak tidak menunjukkan sebagai seorang tokoh bangsa yang melihat kondisi Pilpres saat ini, Bapak? Yang mana ini bukan saja fitnah, ini kenyataannya bahwasannya telah terjadi politik gak sehat. Kewarasan sengaja dibikin seperti bodoh, gitu. Bodoh dibikin waras, gitu. Jadi saya sebagai masyarakat awam, tentunya saya sebagai masyarakat marginal, saya sebagai orang politik jalanan, saya bukan intelektual. Saya sebagai rakyat wajib saya bertanya, apalagi saya sebagai kader Bapak, kenapa Bapak tidak bisa menyampaikan sebagai seorang tokoh bangsa, ya? Bapak sampaikan, marilah untuk Pilpres 2024 ini tentunya kita jangan menggunakan segala macam bentuk kekuatan, mengintervensi kekuatan. Mari kita sebagai para pejabat, para tokoh bangsa betul-betul menginginkan Pilpres itu jujur dan adil. Tidak ada intervensi, tidak ada giring-menggiring, dan tidak ikut campur lagi, gitu. Agar Pilpres ini betul-betul menjadi pesta rakyat yang tidak ada beban di dalam pikiran rakyat, yang seolah-olah ada diskriminasi, ada kekhawatiran, ada yang menakutkan tentang kecurangan dan lain-lain. Saya pikir Pak SBY punya kapasitas untuk melakukan itu karena Bapak adalah mantan Presiden ke-6, Bapakku yang tersayang, ya. Marilah Bapak yang memberikan contoh, harapan saya seperti itu. Maafkan saya bila saya hari ini mendukung Anies Rashid Baswedan, Bapakku. Itu karena saya berpikir beliau itu adalah seseorang sosok yang betul-betul bisa membawa republik ini lebih baik lagi, khususnya untuk rakyat. Itu dalam pikiran saya. Jika pun salah, saya pikir saya tidak ada salahnya ketika mengungkapkan ini. Semua kader, semua orang punya hak untuk melihat dan menentukan sikap atas pilihannya. Jadi Bapakku SBY, apakah Bapak nggak prihatin? Apakah Bapak tidak bersedih sebagai tokoh bangsa, sebagai tokoh demokrasi, melihat kondisi perpolitikan Indonesia saat ini, Bapakku? Ya. Lihatlah Ibu Megawati juga di sana, yang dulunya mungkin beliau ada di barisan kekuasaan, tetapi hari ini politik itu memang betul-betul dinamis, ya.
musuh jadi kawan, kawan jadi musuh kan gitu. Tetapi ketika beliau juga menjadi presiden kelima ketika itu, beliau juga tidak menggunakan sarana kekuatan itu untuk mengintervensi ya instrumen negara agar untuk bisa memenangkan beliau kembali. Jadi begitu juga Bapak adalah tokoh demokrasi Republik ini. Kenapa Bapak tidak menyampaikan itu Bapakku? Ya, agar Pilpres 14 Februari ini berjalan aman, adil. Ya, jika menang, menanglah karena kebenaran, menanglah karena kecintaan dan harapan rakyat. Jika kalah, ya terimalah dengan logowo. Berarti memang rakyat tidak menginginkan. Dan tidak ada kekuatan apapun yang mengintervensi atau membackup atau menakut-nakuti. Tetapi dalam hal ini, saya masih yakin TNI Polri insya Allah pasti netral. Bicara persoalan masalah jabatan, ya saya pikir itu hanya bentuk oknum. Saya yakin TNI dan Polri itu bukan hanya milik para pejabat-pejabat tinggi, tetapi milik semua prajurit di bawahnya. Dan para prajurit itu, para perwira itu, ya mau dari Letda atau dari Ibda, tentunya mereka juga punya pikiran-pikiran yang baik tentang Republik ini. Dan saya yakin banyak juga yang tidak mau terkontaminasi dan terikut oleh suasana keinginan saat dari calon-calon tertentu. Di sini saya tidak menuduh siapapun, tetapi kondisi yang saya lihat hari ini itulah faktanya yang ada. Jadi saya harap kepada seluruh tokoh bangsa, mantan-mantan presiden, ya yang mungkin hari ini yang masih ada itu ada Bu Megawati, ada Pak SBY, ya, yang lainnya sudah almarhum, ya. Begitu juga mantan-mantan menteri, mantan-mantan ketua DPR, ketua MPR. Marilah lihatlah kondisi bangsa ini. Semoga bangsa ini betul-betul mendapatkan sosok pemimpin yang hasil dari sebuah kebenaran dan kejujuran. Bagi saya, bila pun Anies Rashid Baswedan kalah, saya nggak ada masalah. Ya mungkin faktor rakyat belum menginginkan beliau. Jika Pak Prabowo menang, ya saya pikir ya, mungkin rakyat menginginkan beliau menjadi presiden. Asalkan begitu juga jika Pak Ganjar menang ataupun kalah. Asalkan semua berjalan dengan kondusif dan hasil dari kebenaran, jujur, adil, dan tidak terbawa oleh sebuah tindakan hal-hal yang memang didasari oleh sebuah kecurangan. Maafkan saya sebagai kader Partai Demokrat yang mungkin beda arus, tetapi percayalah Bapak, saya kader sejati. Saya sudah berbuat selama 20 tahun, rekam jejaknya masih ada, perjuangan saya ada. Saya bukan penggembira, saya pejuang Partai Demokrat. Namun saya harus tetap mempertahankan prinsip. Saya harus menyelamatkan partai ini karena partai ini membutuhkan rakyat. Partai ini bukan diselamatkan oleh kader-kader tetapi rakyat. Maksudnya bukan saya tidak menghormati kader, tetapi kader-kadernya juga harus betul-betul memperhitungkan dan memperhatikan rakyat dimanapun berada, agar rakyat itu menjadi satu kekuatan dan yakin memilih Partai Demokrat menjadi sandaran politik mereka. Semoga pesan ini tidak mencederai atau menyakiti hati siapapun, tetapi saya hanya ingin terus belajar dan mengungkapkan hal-hal yang menurut saya benar. Bila salah, tolong ingatkan saya. Maafkan saya sekali lagi Bapakku SBY. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak menyesatkan. Begitu juga ketum saya. Walaupun kita beda, tetapi insya Allah di satu persimpangan kita akan baik-baik saja dan kita kembali lagi menjadi keluarga yang baik dan saudara biru yang saling mencintai. Salam hormat saya untuk kader Partai Demokrat dimanapun berada. Begitu kader-kader juga yang maju sebagai anggota legislatif, mau di kabupaten, kota, dan provinsi atau DPR RI. Semoga harapan Anda mencapai kepada satu tujuan, dan buktikan bahwasannya Anda adalah wakil rakyat yang betul-betul bisa membuat rakyat yakin dan percaya bahwasannya Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka, aspirasi dan inspirasi mereka, dan menjadi social control di legislatif, dan tentunya ya nanti kita akan masuk ke pilkada dan pilwaku di eksekutif juga. Terima kasih. I love you Indonesia.